Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Rosa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar buku 3E tentang cuaca, musim, dan iklim pada subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Di sini, kita akan membahas tentang hubungan antara cuaca, musim, dan iklim, lalu contoh kerjasama, dan teknik menyambung dengan tusuk piston. Sebelum kita ke materi, coba perhatikan pemandangan berikut ini. Dapatkah kamu bayangkan suasana di tempat seperti ini? Bagaimana suasananya yang kamu bayangkan? Pastinya suasananya dingin ya. Nah, pemandangan tersebut terdapat di negara yang memiliki iklim yang berbeda. Apa ya itu iklim? Dan apa perbedaan iklim, musim, dan cuaca? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel, channel yang memberikan informasi seputar geografi. Apa yang kalian rasakan sekarang? Panas? Dingin? Tentunya, itu semua dipengaruhi oleh musim yang ada. Sobat Geografi ada yang tahu sekarang musim apa? Pastinya, ada banyak sekali pertanyaan tentang musim. Mulai dari, ada berapa musim di Indonesia? Kenapa Indonesia panas sekali? Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini karena lokasinya yang berada pada garis khatulistiwa. Sehingga, sepanjang tahun, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Sederhananya, matahari tidak selalu tegak lurus dengan bumi, akan tetapi posisinya selalu berubah. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara. Tepatnya tanggal 21 Juni, matahari tepat berada di belahan bumi utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember, matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari yang berubah-ubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan.
Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya, angin berhembus dari arah timur, melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau karena adanya angin muson timur dari Australia yang tidak membawa uap air. Pada bulan Desember, belahan bumi selatan lebih panas daripada belahan bumi utara, sehingga angin berhembus dari barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju Indonesia, yang mana ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim hujan. Biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Itulah penyebab kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim dan tidak memiliki musim dingin yang menyebabkan adanya salju. Kalaupun Indonesia ada salju, tentu sudah jadi lokasi film dari Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Jadi, bisa disimpulkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober, karena adanya pengaruh dari angin muson timur. Sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April, karena adanya pengaruh dari angin muson barat. Bagaimana Sobat Geografi? Apa kalian sudah paham? Aku yes. Aku yes. So yes. Aku yes. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi ini. Dan juga berikan komentar, request topik apa yang akan dibahas di video berikutnya. Glory Geografi. Kita ketahui bersama, bumi kita bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Perubahan musim yang terjadi tidak sama di seluruh permukaan bumi. Ada wilayah yang memiliki 2 musim, sementara di bagian lain dapat mengalami 4 musim. Nah, teman-teman, seperti pada video sebelumnya, cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat, di mana lama waktu pengamatannya dalam hitungan harian. Sehingga, jika kita ingin mengamati perubahan cuaca, maka bisa dilakukan setiap hari atau 24 jam. Kemudian Musim itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang lama, di mana lama waktu pengamatannya dalam hitungan bulanan. Sehingga, jika kita ingin mengamati musim, maka bisa dilakukan pada setiap 6 bulan untuk wilayah tropis dan setiap 3 bulan untuk wilayah subtropis. Sedangkan Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama, di mana dalam waktu pengamatannya dalam hitungan tahunan. Sehingga jika kita ingin mengamati iklim, maka dibutuhkan waktu pengamatan selama 30 tahun atau lebih. Nah, teman-teman, di negara kita Indonesia terjadi 2 kali musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan negara-negara yang memiliki 2 musim disebut memiliki iklim tropis. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan September. Selain wilayah yang beriklim tropis, ada juga wilayah yang beriklim subtropis. Wilayah tersebut akan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Wilayah Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa
sehingga beriklim tropis, dan mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari pada setiap setengah tahun yang berubah-ubah di utara atau di selatan. Pada musim kemarau terjadi, matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Hal ini membuat bumi di sebelah utara menjadi lebih panas. Bumi di bagian selatan menjadi lebih dingin. Perbedaan ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara menjadi lebih rendah dibandingkan bagian selatan. Maka angin mengalir dari arah selatan ke arah utara. Angin yang mengalir tidak banyak mengandung uap air dan sifatnya kering. Sedangkan pada musim hujan, matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Posisi ini menyebabkan tekanan udara di sebelah bagian selatan menjadi lebih rendah. Angin lalu bertiup dari arah utara ke arah selatan, sehingga angin yang bertiup bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Seperti halnya musim, setiap daerah juga memiliki iklim yang berbeda. Seperti tampak pada gambar, daerah yang berada di sini dan di sini merupakan daerah yang beriklim subtropis. Contoh daerah tersebut adalah Jepang, Amerika, Australia, dan daerah lainnya. Lalu yang berada di tengah ini adalah daerah yang beriklim tropis. Contoh daerahnya adalah Indonesia, Brazil, dan lain sebagainya. Indonesia yang berada di wilayah iklim tropis tersebut sering terjadi beberapa bencana, seperti pada musim hujan, di mana hujan seringkali turun dengan derasnya dapat menyebabkan bencana seperti banjir, kemudian tanah longsor, serta gelombang laut yang tinggi yang sering diberitakan di televisi. Sedangkan pada musim kemarau, di mana suhu udara terasa panas, dapat menimbulkan bencana kekeringan, bencana kebakaran hutan, dan polusi udara yang selalu terjadi. Dan di antara kedua musim tersebut terdapat musim peralihan atau musim pancaroba. Pada musim pancaroba biasa terjadi bencana seperti angin kencang, mewabahnya penyakit demam berdarah, dan petir. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, menjaga lingkungan dapat kita lakukan untuk mengurangi akibat dari bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan kita setiap waktu. Di samping bencana yang dapat terjadi di wilayah yang beriklim tropis, wilayah tersebut juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu wilayah dengan iklim tropis selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Meskipun pada musim hujan, wilayah Indonesia tetap mendapat sinar matahari. Keadaan ini menjadikan suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Lalu, karena selalu mendapat sinar matahari, maka perbedaan suhu antara musim kemarau dan musim hujan tidaklah ekstrim. Berbeda dengan di negara-negara 4 musim yang dapat mengalami musim dingin yang membekukan. Kelebihan lainnya adalah tanahnya yang subur, yang menjadikan tanaman tumbuh dengan baik. Beraneka buah-buahan dapat kita nikmati sepanjang tahun seperti pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Ada pula buah-buahan yang dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu seperti buah rambutan, mangga, manggis, dan buah-buahan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang murah. Kemudian, di wilayah yang beriklim tropis, tumbuhan atau flora
Dan hewan atau fauna memiliki keanekaragaman yang banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Lingkungan yang cukup hangat itulah yang membuat hewan-hewan dengan mudah menyesuaikan diri dan mendapat sumber makanan yang berlimpah. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi, kita dapat memperhatikan tanda-tandanya dari perilaku hewan. Kok bisa? Ya, karena hewan memiliki indera perasa yang peka terhadap perubahan cuaca. Perubahan cuaca sedikit pun dapat dirasakan oleh hewan. Katak yang bersuara nyaring menandakan hujan akan turun dalam waktu yang lama. Lalu, badai biasanya juga dapat diketahui dari perilaku domba dan sapi. Di antaranya, domba-domba akan berkumpul dan berusaha untuk saling melindungi, sedangkan sapi akan banyak bergerak atau banyak makan. Sedangkan kupu-kupu yang tidak lagi bertebangan di taman menandakan akan datang angin kencang. Lalu, jika burung-burung yang terbang tinggi di udara, menandakan bahwa cuaca akan cerah. Sebaliknya, jika burung-burung terbang rendah, itu berarti akan ada cuaca buruk. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah bekerja sama sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Dalam bekerja sama, semua anggota memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang sama. Saat bekerja sama, semua akan bekerja mengerjakan tugas yang telah menjadi bagiannya. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jika ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kegiatan akan kacau. Dalam bekerja sama tersebut, lumrah jika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan, keberagaman jenis kelamin, keinginan, atau asal daerah. Sebagai contoh kerjasama yang teman-teman biasa lakukan di sekolah adalah kerja kelompok, piket, dan lain sebagainya. Dan contoh kerjasama di rumah seperti kerja bakti membersihkan rumah, membantu ibu atau ayah, belajar dan bermain bersama adik, dan lain sebagainya. Mata pelajaran tematik SBTP. Kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 4, yaitu tentang menyambung kain dengan tusuk veston. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan ya. Tetap semangat! Menyambung kain dengan tusuk veston berarti berkaitan dengan teknik sambung. Masih ingatkah kalian teknik sambung? Teknik sambung merupakan teknik membuat karya seni atau kerajinan tangan yang diproses dengan cara menyatukan atau menggabungkan dua bahan atau lebih menjadi satu hingga membentuk benda kerajinan. Dari sini bisa dipahami ya. Teknik sambung dilakukan dengan menyatukan dua atau lebih bahan sehingga bisa membentuk benda kerajinan. Kemudian, bahan dapat disambung dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menjahit. Di sini ada macam-macam teknik menjahit. Yang pertama ada tusuk jelucur, kemudian ada tusuk veston, dan ada tusuk flanel. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tusuk veston. Untuk membuat tusuk veston, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, menyiapkan kain flanel, jarum sulam, benang, dan gunting. Kalian bisa memanfaatkan kain lainnya ya, seperti kain perca,
Kain perca merupakan potongan kain sisa menjahit. Jadi, kita bisa memanfaatkan kain yang sudah tidak terpakai. Kemudian, siapkan 2 lembar potongan kain flanel yang akan disambung. Jadi, kita membuat pola dulu, kemudian menggunting sesuai polanya. Setelah itu, menumpuk kedua kain tadi menjadi satu. Kemudian, masukkan benang ke dalam jarum, buat simpul di ujung benang agar benang tidak terlepas. Selanjutnya, tusukkan jarum di bagian bawah kain pada titik A. Bisa diperhatikan ya pada gambar, kemudian tarik benang ke atas. Selanjutnya, tusukkan kembali jarum pada titik B, lewatkan jarum di atas, sisa benang C. Kemudian, ulangi hingga seluruh tepi kain tersambung. Setelah selesai, buatlah simpul supaya benang tidak terlepas. Kemudian gunting sisa benang. Hati-hati ya untuk melakukan ini. Selamat mencoba. Itu tadi merupakan langkah-langkah untuk membuat tusuk veston. Kira-kira kalian mau mencoba atau tidak ya? Ada banyak benda kerajinan yang dapat dibuat dengan teknik sambung. Contohnya, boneka, gantungan kunci, bantal, sampul buku, dompet, dan lain-lain. Kalian bisa mencoba dengan kreativitas kalian. Selamat mencoba. Nah, di sini kita akan membuat boneka katak. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain kain flanel yang berwarna hijau, putih, hitam, dan pink. Lalu dakron atau kapas, lem tembak, gunting, jarum, dan benang. Juga pola yang akan dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pola katak kita tempelkan pada 2 lapis kain flanel yang berwarna hijau. Kemudian, kita gunting mengikuti pola yang telah kita buat agar didapat bentuk yang sesuai pola. Lalu jahit bagian tepi boneka dengan menggunakan teknik tusuk veston. Seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dijahit, sisakan sedikit bagian yang tidak dijahit untuk diisi dengan dakron sehingga boneka menjadi padat dan terlihat gemuk. Setelah badan terisi padat, jahit pada bagian lubang tempat dimasukkannya dakron tadi. Setelah pengisian dakron selesai, kita lanjutkan dengan memasang mata, mulut, dan yang lainnya seperti ini. Tempelkan menggunakan lem tembak seperti ini ya teman-teman. Dan selesai. Inilah hasilnya, boneka katak. Bagus kan? Demikian penjelasan materi tentang cuaca, musim, dan iklim. Semoga dari penjelasan hari ini kalian menjadi paham dan mengerti ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.